after sales teman-teman nih. Nanti juga di hari Jumat ada lagi, dan di hari Jumat tuh ada 2 kelas, ada khusus yang memang undangan dari kita, di pagi di jam 2, dan ada yang memang kelas webinar terbuka untuk umum di jam 11 pagi gitu ya. Nah, jadi teman-teman pastikan udah mencatat semua jadwal yang ada di depan layar teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin teman-teman udah ada yang mengenal aku ya, atau ada yang sering lihat aku juga di sini bersama dengan webinar TikTok Shop, tapi aku mau kenalin lagi nih, buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali join webinar TikTok Shop ya. Jadi aku adalah Faris, teman-teman bisa panggil Kak Faris juga, atau misalnya mau manggil Faris juga tidak apa-apa, silahkan aja. Untuk hari Recording ini, in progress. aku akan bertugas sebagai moderator atau yang membawakan acara hari ini, di mana nanti aku akan dibantu dengan Mas Sigit juga ya. Kak Sigit di sini ada untuk sebagai pembicara. Nah, sebelum kita mulai, aku mau coba cek-cek ombak dulu nih. Kira-kira teman-teman seller dari berapa ratus ribu yang udah join, ada dari kota mana aja sih? Coba dong, boleh kita absen dulu nih. Mungkin teman-teman dari kota mana aja yang udah hadir hari ini dan gimana kabarnya gitu ya. Jadi teman-teman bolehlah kirim-kirim chat dulu di kolom chatnya. Saya dari kota mana dan kabar saya baik Kak gitu. Jadi aku mau kenalan juga nih. Halo Bandung Kak Akaziat nih ya. Halo Kak Akaziat, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Pekalongan juga udah hadir. Wih, dari Pati. Pati itu Jawa Tengah di dekat Kudus ya kalau nggak salah ya. Daerah-daerah situ ya kalau nggak salah ya. Klaten, Kak Iba Mustika, halo. Kak Nendah Wulandari, halo Kak, saya dari Bandung. Bandung hadir. Kak Kerimu Nurdiansyah juga ada dari Karawang. Wih, ada yang dari Wakanda. Waduh, Kak Aldi lain dari Wakanda. Mohon maaf ya, saya belum pernah ke Wakanda nih. Ada dari Solo juga, Kak Afrilia Surya. Ada dari Tangerang nih, tetangga kita di Jakarta. Lenta Halawa, halo semuanya. Ada Bogor juga, wah Bogor dari 2 langsung nih, ada Kak Gugun dan Kak Ica, halo. Kak Gugun dan Kak Ica dari Bogor. Mana nih, aku masih belum lihat, ada yang dari Medan kah, ada yang dari Palembang, Bali, yang dari Sumatera, dan dari di luar Jawa deh, pokoknya deh, ada nggak nih? Medan, Bali, Nusa Tenggara Timur, atau mungkin Balikpapan, Samarinda, Lombok, mungkin atau mungkin dari Papua juga ada, Aceh. Kita mau coba mengabsen-absen dulu nih nama-nama kota yang ada di Indonesia ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini kondisinya sehat-sehat terus dan memang kondisinya juga siap buat mengikuti materi hari ini, biar materi yang disampaikan nanti bisa menjadi ilmu baru dan bisa jadi suatu apa ya namanya, suatu pembelajaran yang nanti ke depannya bisa dipraktekkan untuk meningkatkan performa teman-teman gitu ya. Oke, teman-teman thank you buat yang udah absen hari ini. Mudah-mudahan kita juga semuanya diberikan kelancaran untuk kelas hari ini. Nah, teman-teman, aku juga mau nge-infoin nih, kita nggak akan bosan-bosan buat menginfokan kalau kita sekarang juga punya channel YouTube. Dalam artian apa sih? Kalau teman-teman mungkin kan di sini agak bingung ya belajar dengan cara membaca, atau mungkin kalau cuma membaca, bikin ngantuk atau misalnya pusing gitu, nggak ada tutorialnya kalau cuma baca dari Seller Academy. Kita juga di sini memberikan teman-teman salah satu channel atau sarana untuk belajar melalui YouTube ya. Ya teman-teman bisa di-scan aja barcode di sini, atau nanti mungkin teman-teman bisa search di YouTube, aplikasi YouTube-nya masing-masing, ada yang namanya YouTube
bantu teman-teman menghadapi kendala yang dihadapi di TikTok Shop. Gitu. Nah, teman-teman juga jangan takut, kalau TikTok juga ada beberapa aktivitas yang dilakukan di sana juga, yang pastinya semua aktivitas yang dilakukan oleh kami adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kemajuan penjual gitu, untuk memajukan performa penjual juga. Nah, ini salah satunya teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman mau ikut juga ya, jadi di sore hari nanti juga akan ada pedas nih, perbincangan cerdas. Jadi nanti dari tim TikTok Hood akan mengadakan acara dengan tema tingkatkan traffic live streaming dengan fitur promosi penjual gitu. Jadi nanti teman-teman juga bisa datang ke sini untuk nonton-nonton, mungkin untuk belajar-belajar lagi juga kalau memang waktunya sempat ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti kegiatan dari TikTok Hood juga, dan ini seperti biasa semua event yang kita lakukan itu gratis ya. Intinya kita akan membantu teman-teman memberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman tentang TikTok Shop ataupun meningkatkan pengetahuan teman-teman tentang cara berjualan di TikTok Shop. Oke, sebelum kita mulai nih teman-teman, jadi aku akan ada seperti biasa, seperti kemarin-kemarin kita ada yang namanya kuis seller panutan nih. Jadi hari ini aku akan mencoba mengetes dulu nih pengetahuan teman-teman sellers di sini atau teman-teman penjual tentang berjualan di TikTok Shop. Apakah teman-teman udah ready? Sebelum kita main kuis, sebelum kita main games, coba udah ready belum nih? Yang udah ready boleh komen-komen ya, karena nanti jawabannya aku akan lihat di kolom komentar juga. Ready dong? Oke, kita akan coba tes nih pengetahuan teman-teman tentang seberapa besar mengetahui tentang TikTok Shop. Coba kita lihat ya. Oke, jadi pertanyaannya agak sedikit nih ya, agak sedikit menegangkan. Oke, pertama adalah pusat pembelajaran yang terlengkap di TikTok Shop memiliki nama A. TikTok Shop Universe, B. TikTok Shop Learning, C. TikTok Shop Academy, atau D. TikTok Shop Universal. Nah, di sini coba aku mau ngetes teman-teman jawaban yang benar apa ya. C. Universitas Penjual. Oke. B, C, oke. Nih ada masih berbeda-beda nih. Ada yang jawab D juga. Oke, kira-kira jawaban apa yang benar ya? Teman-teman boleh lagi nih, coba kira-kira apa yang mau jawab lagi. Udah ya, udah semua. Oke, kunci semua jawabannya teman-teman ya. Aku akan nge-spill jawaban yang benar apa kira-kira? Wah, ternyata yang benar jawabannya adalah TikTok Shop Academy. Boleh tepuk tangan nih buat teman-teman yang menjawab dengan berhasil, dan teman-teman sudah tahu juga nih tentang TikTok Shop. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau baca-baca lagi informasi apapun tentang TikTok Shop, itu teman-teman dari Seller Center-nya tinggal buka aja Seller University atau TikTok Shop Academy, di mana nanti di situ ada semua informasi yang berkaitan tentang TikTok Shop. Oke, pertanyaan pertama berhasil dijawab. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, nih teman-teman udah pasti melihat juga gambarnya. Jadi jenis pelanggaran apa sih yang terjadi pada gambar produk berikut? Jawabannya yang A, gambar tidak jelas, yang B, mengalihkan traffic, yang C, menggunakan merek tanpa izin, kebalik mohon maaf, dan yang D adalah produk tidak original. Oke, coba kita lihat lagi di kolom chat ya. Apa aja nih jawaban teman-teman? B. Ada yang jawab apa lagi selain B? Boleh. Ayo teman-teman, B. A. Oke, ada yang jawab A nih, 2 orang muncul di bawah, tidak apa-apa. Jawabannya nggak ada yang salah dan yang benar. Aku cuma mau tahu doang, kira-kira teman-teman udah mengerti belum tentang kebijakan atau informasi yang ada di TikTok Shop. Oke, teman-teman, kunci ya. Kunci jawabannya untuk hadiah sebesar 2,5 juta dalam bentuk brosur, teman-teman. Dikunci ya. Oke, kita kunci jawabannya, teman-teman yang udah yang udah jawab di kolom chat. Jadi, untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah B, mengalihkan traffic. Selamat buat teman-teman nih yang udah jawab benar. Berikan hadiah 2,5 juta berupa brosur ya teman-teman ya. Ini bercanda aja. Oke, selamat buat teman-teman yang jawab benar. Berarti teman-teman udah paham juga bahwa di TikTok Shop tidak boleh mencantumkan apapun
identitas apapun, baik itu berupa ID Instagram, ID e-commerce lainnya, ataupun nomor telepon di judul produk, di foto produk, ataupun di konten yang teman-teman bikin. Itu nggak boleh ya. Kalau misalnya teman-teman lakukan itu, nanti teman-teman akan terkena poin pelanggaran. Oke, next. Nah, ini pertanyaan ketiga nih, lebih meningkat lagi kesulitannya. Sertifikat haki atau dokumen pernyataan seller dibutuhkan dalam proses apa? Ayo, haki dan dokumen pernyataan reseller. Yang pertama dibutuhkan untuk otorisasi merek, yang B penarikan atau pencairan dana, yang C pembuatan toko baru, atau yang D pengisian info multi warehouse. Nah, aku mau coba cek lagi jawaban teman-teman apa ya untuk pertanyaan ketiga. Wah, semuanya A nih. Semuanya A. Ini sebenarnya pada tahu apa nyontek aja nih, karena yang atas jawab A, ya udah dah, saya jawab A juga deh, gitu-gitu pokoknya. Oke, teman-teman kita cek dulu, udah semua. Oke, waduh semangat banget sampai jawab 3 kali. Oke, kita kunci jawaban teman-teman ya. Jadi sertifikat haki atau dokumen pernyataan reseller dibutuhkan dalam membuat. Wah, selamat teman-teman. Ternyata teman-teman sudah tahu lagi tentang ini. Jawaban yang betul adalah A. Jadi dibutuhkan dalam proses pembuatan otorisasi merek. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman tenang aja, kalau teman-teman memang sudah punya surat resmi tentang kepemilikan merek teman-teman sendiri atas produknya, kita akan membantu untuk memberikan otorisasi merek terhadap toko teman-teman yang nantinya kalau misalnya ada seller-seller nakal yang menggunakan foto, yang menggunakan deskripsi teman-teman, itu juga nantinya akan kita tindak gitu ya. Jadi otorisasi merek itu sudah atas nama atau atas milik teman-teman semua. Yang penting ada surat haki dan dokumen pernyataan reseller resmi. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya lagi. Ayo, semangat teman-teman menjawab pertanyaan selanjutnya. Nah, dari kategori produk di bawah ini, yang saat ini sudah dibuka untuk semua penjual apa aja nih ya. Jadi yang tidak butuh whitelist terlebih dahulu atau bukan produk undangan. A. Suplemen kesehatan. B. Kacamata baca. C. Cincin emas. Atau D. Produk dengan kategori kemeja atau baju. Silakan teman-teman dijawab. Yang mana produk yang udah dibuka buat semua penjual tanpa perlu melakukan whitelist atau izin undangan. Kita lihat jawabannya. Wow, A, D, oke. Untuk saat ini sih jawabannya cuma ada satu nih ya kayak. Jadi kita belum bisa menerima jawaban 2 nih. Tapi nggak apa-apa. D, A, D. Oke. Teman-teman, kita kunci aja jawaban teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah D, produk kemeja. Selamat teman-teman yang udah menjawab betul untuk pertanyaan hari ini. Ya, jadi semua produk di sini. Musiknya berhenti dulu, musiknya berhenti. Nah, kan enak kalau musik berhenti ya. Jadi untuk teman-teman di sini semua, produk-produk selain kemeja itu masih butuh izin ya, izin resmi atau misalnya teman-teman harus mengajukan izin dulu untuk dibukain kategorinya karena produk-produk ini adalah produk-produk yang masih belum didukung di TikTok Shop kecuali teman-teman punya surat izin resmi juga. Oke, teman-teman, hari ini aku akan sedikit aja ngebahas tentang update di TikTok Shop ya, teman-teman jangan takut juga. Jadi di sini sekarang kita udah ada live interaktif voucher, nanti teman-teman juga bisa melihat lagi. Ada beberapa live interaktif vouchers juga yang bisa dipakai. Ini nanti akan ada materinya juga mungkin ke depannya, di mana intinya voucher-voucher ini akan bisa teman-teman gunakan untuk live streaming-nya gitu ya. Terus teman-teman di sini juga ada update dari Growth Center, teman-teman juga bisa lihat di sini. Ya, di sini ada banyak update juga. Dan terakhir di sini ada fitur kirim barang ke afiliator, nanti juga akan dibahas nih sama Kak Sigit ya. Oke, teman-teman, aku udah dulu nih mungkin pembukaannya sampai di sini ya intinya. Nanti buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan untuk materi afiliasi, silahkan diajukan di kolom Q&A. Tapi kalau teman-teman mau chit-chat sama seller, silahkan gunakan kolom chat ya. Nah, teman-teman, aku sebelum kita mulai mau panggil dulu nih, mana nih ya, Kak Sigit, udah siap belum Kak Sigit? Halo Kak Faris. Halo Kak Faris. Okay. Untuk suara saya sudah cukup jelas terdengar?
Cukup jelas Kak Sigit, thank you thank Oke, you. Oke Kak Sigit, aku mau langsung oper aja nih karena kita udah jam 2 lebih 7 menit juga ya, biar nanti penyampaian materinya lebih oke, dan nanti penyampaian materinya juga jauh lebih panjang, dan kalau misalnya ada pertanyaan jauh lebih kompleks juga bisa kita bahas. Silakan Kak Sigit boleh boleh, dilanjutkan, diambil alih boleh. layar dan waktunya. Oke, terima kasih Kak Faris. Oke, jadi teman-teman, saya izin share terlebih dahulu untuk materi kita hari ini. Oke, sudah aman ya teman-teman ya. Bisa nantinya kalau memang ada suara saya kurang jelas atau terjadi yang lain-lainnya, mungkin teman-teman bisa langsung komentar aja di kolom chat. Jadi saya juga bisa notice juga apa yang terjadi ya. Oke, kita mulai aja. Jadi kita hari ini tadi sudah seperti yang Kak Faris juga sampaikan, kita hari ini mau belajar nih seputar fitur affiliate. Mungkin teman-teman yang sudah pernah coba atau mungkin belum pernah coba, pengen tahu lebih dalam lagi, itu fitur program afiliasi itu seperti apa sih gitu loh. Oke, jadi untuk agenda kita hari ini itu nantinya teman-teman itu bakalan dapat pemahaman nih mengenai program afiliasi beserta seluruh prosesnya juga. Lalu juga teman-teman juga bisa menentukan nih produk yang didaftarkan untuk program afiliasi itu yang kayak gimana sih modelnya. Lalu juga nanti teman-teman juga bisa lebih cukup memahami mengenai budget dan hasil yang nantinya diharapkan. Lalu juga teman-teman bisa kasarnya memilih yang namanya kreator yang seperti apa yang sesuai dengan pasar ataupun tokonya teman-teman nih. Lalu yang kelima itu juga teman-teman juga nantinya bisa memahami mengenai ikhtisar data yang tentunya pasti kan kalau kita menggunakan sebuah program atau sebuah fitur, nantinya kita bisa dapat yang namanya data analisa. Nah, teman-teman bisa dapat data analisa itu, lalu nanti teman-teman itu bisa pelajari apa sih dari data analisa tersebut. Oke, jadi pertama kita membahas seputar kasarnya ini pengertiannya seperti apa sih. Jadi program afiliasi ini itu memungkinkan teman-teman sebagai penjual itu untuk dapat bekerja sama dengan konten kreator yang ada di TikTok yang nantinya akan membawakan keuntungan untuk teman-teman ini adalah yang pertama untuk pengunjung toko, lalu ada juga nanti penghasilan toko teman-teman, lalu juga nantinya teman-teman juga bisa yang namanya mengatur komisi berdasarkan kemampuan dari kita ya, dananya itu seberapa besar gitu. Karena balik lagi, kalau kita memakai iklan, konsep iklan gitu ya, kalau memakai konsep iklan pasti otomatis kita ada batasan budget juga gitu. Tapi kalau untuk program afiliasi gitu ya, itu dia menggunakan yang namanya komisi. Yang nantinya budgetnya sendiri itu akan bisa disesuaikan lagi sama kemampuan dari teman-teman. Lalu nanti teman-teman juga bisa memilih yang namanya kreator yang sesuai nih buat toko teman-teman atau pasarnya teman-teman. Oke, jadi sebelum tadi kan sudah pengertiannya. Terus nantinya kita juga akan lebih memahami mengenai program apa saja sih yang nantinya itu akan tersedia. Contohnya itu yang pertama yang namanya ada program terbuka atau open plan, lalu ada program bertarget atau targeted plan, ada juga program toko shop plan gitu ya. Dan definisinya kalau untuk program terbuka itu di mana kamu atau kalian para seller itu bisa kasarnya produknya ini mau dipasarin itu atau mau dimasukin ke programnya itu bisa dilihat oleh seluruh konten kreator gitu. Jadi teman-teman nggak ada yang spesifik ataupun nggak ada yang langsung khusus ke salah satu konten kreator. Jadi kalau untuk open plan teman-teman ngebuka nih program kasarnya proposal gitu ya, proposal produk listing teman-teman itu ke pasar market yang konten kreator punya dan nantinya semua konten kreator bisa melihat program ataupun pengajuan dari teman-teman yang nantinya disampaikan. Lalu ada juga kalau untuk yang tadi program targeted plan ini atau program bertarget ini di mana teman-teman penjual itu dapat mengundang salah satu atau yang spesifik nih kreatornya untuk mempromosikan produknya teman-teman. Lalu ada juga nantinya ada program toko yang di mana itu lebih ke arah dia memasarkan atau si konten kreator ini akan lebih memasarkan secara keseluruhan produk-produk yang ada di toko teman-teman. Tapi di sini komisinya akan dipukul secara rata berdasarkan dari penawaran teman-teman di awal karena dia adalah program toko. Balik lagi, jadi seluruh produk-produk yang ada di toko teman-teman itu nantinya akan komisinya akan rata gitu ya teman-teman. Oke, kita ke alurnya dulu nih. Gimana sih alur prosesnya? Oke, pertama sebagai penjual, teman-teman itu yang pasti
perlu untuk mengatur kampanye program afiliasi yang ada di TikTok Shop dengan menentukan kreator ataupun tarif komisi yang menarik gitu ya. Terus nanti dari teman-teman penjual itu bisa melempar juga ke kreator, konten kreator itu. Nantinya konten kreator ini akan mempromosikan produk yang nantinya bisa berupa short video ataupun juga bisa dibawakan ke live streaming gitu ya. Itu nantinya ke publik gitu. Jadi berupa nantinya short video ataupun live streaming tadi. Lalu nantinya ada pengunjung nih yang akan melihat konten-kontennya. Tadi ada live streaming, ada juga short video. Nah, nantinya si pengunjung ini akan mulai tertarik terus menonton. Ketika sudah menonton, si pengunjung ini akan menjadi pembeli gitu ya. Akan menjadi pembeli produk di tokomu dan menerima pesanannya gitu. Lalu nantinya penjual akan menerima dana, kita akan menerima dana penjualan dan membayarkan tarif komisi yang sudah ditetapkan pada program afiliasi. Tadi kan teman-teman di awal kan sudah menentukan ya berapa besar komisinya. Nah, setelah menentukan program komisinya itu untuk afiliasinya itu nantinya teman-teman bisa langsung nentuin nih potongan budgetnya dan nantinya penghasilannya akan disesuaikan lagi sama pengurangan dari komisinya tersebut. Oke, dan bentuk halamannya seperti apa sih? Dan bentuk halamannya itu seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat halaman program afiliasi itu seperti ini. Itu teman-teman bisa menuju Seller Center terlebih dahulu, lalu klik yang namanya promosi afiliasi di kiri atas gitu ya. Oke, di kiri atas nantinya akan teman-teman masuk nih ke arah menu tab-nya dari program afiliasi. Oke, tadi kan kita sudah ngebahas ada 3 jenis program. Yang pertama ada program terbuka, terus yang kedua ada yang namanya juga targeted plan gitu ya, atau program bertarget, atau yang ketiga itu ada yang namanya program toko atau shop plan itu. Nah, kita pertama berangkat ke yang program terbuka dulu gitu. Oke, gimana sih cara mulainya? Jadi tadi kan sudah kayak teman-teman itu ngelihat cara menuju ke websitenya untuk TikTok Shop Affiliate gitu ya. Jadi teman-teman bisa menuju Seller Center, terus klik tuh yang tadi promosi afiliasi affiliate gitu ya. Itu teman-teman langsung menuju ke situ, terus nanti teman-teman akan diarahkan ke website sini. Jadi menunya seperti ini, homepage-nya gitu ya. Nanti teman-teman bisa langsung buka aja nih yang namanya tadi ini ada program. Teman-teman klik aja program terbuka, nanti teman-teman bisa langsung bikin program terbuka baru di sini. Itu teman-teman langsung klik di sini aja untuk nambahin nih atau untuk kasarnya teman-teman kalau mau ngajuin tuh kliknya di sini. Terus nanti teman-teman setelah kasarnya udah klik yang tadi, itu teman-teman bisa langsung mencentang atau memilih produk-produk yang sekiranya teman-teman ingin ajukan ke dalam programnya. Jadi contoh misalkan teman-teman ada yang ada yang produk pertama, produk kedua sampai ke sekian dan total maksimalnya itu adalah 200 ya teman-teman. Jadi untuk pemilihan produk itu ada kalau untuk program terbuka itu 1 sampai 200, minimal 1, maksimal 200. Nanti teman-teman centang gitu ya. Atau teman-teman kalau misalkan jumlah produk di tokonya teman-teman itu nggak sampai 200 dan ingin semuanya dimasukin ke program afiliasi itu teman-teman tinggal klik centang yang di atas ini aja gitu. Oke, lalu nantinya setelah itu teman-teman akan masuk lagi nih ke menu pengaturan komisi sama pitch gitu ya. Komisi itu untuk apa sih? Jadi komisi ini yang tadi saya bilang, komisi ini yang nantinya teman-teman bayarkan ke para rekan-rekan konten kreator tersebut gitu. Jadi teman-teman bisa pilih nih berapa persen untuk komisinya, lalu nantinya juga teman-teman bisa masukkan juga ya ke kolom pitch ini berupa yang namanya misalkan rekomendasi teman-teman tadi misalkan produk yang paling bagus, produk terlaris. Jadi itu kasarnya teman-teman tuh ngasih tahu nih ke arah konten kreatornya bahwa ini produk saya itu seperti ini loh. Jadi seorang konten kreator itu akan tahu nih kira-kira kalau saya memilih produknya teman-teman gitu ya atau memilih programnya teman-teman, produk-produknya itu unggul seperti apa gitu. Lalu nanti teman-teman juga bisa memilih menyetujui kreator untuk pengafiliasi produk gitu ya atau tidaknya itu teman-teman bisa langsung klik di sini aja lalu untuk diaktifin gitu ya. Tadi kan ini komisi dan nanti ya teman-teman ketika ngisi komisi ini bisa ngeliat di sini nih kayak berapa sih estimasinya gitu ya untuk sekali transaksi. Jadi teman-teman setidaknya punya bayangan dulu nih untuk satu produk harganya segini, komisinya berapa persen, terus estimasinya berapa itu kelihatan di sini gitu. Terus nanti teman-teman
ketika sudah diatur semuanya, itu teman-teman bisa langsung klik kirim gitu. Kalau memang sudah sesuai. Jadi nantinya teman-teman bisa langsung menyesuaikan lagi nih juga di sisi lain gitu ya. Di sisi lain teman-teman tuh bisa nyesuaiin yang namanya sampel gratis. Jadi teman-teman kalau mau aktifin menu sampel gratisnya atau tidak, atau misalkan teman-teman benar-benar nggak mau buka sama sekali yang namanya sampel gratis untuk para konten kreator, bisa di-uncentang aja atau di nonaktifkan. Atau jika memang teman-teman ingin memberikan sampel gratis, itu teman-teman bisa klik aktifkan di sini nih sampai warna biru. Terus nanti teman-teman bisa menentukan jumlah sampelnya gitu. Jadi teman-teman cuma misalkan punya 10 produk sampel, itu teman-teman masukin aja angkanya di sini, terus nanti teman-teman juga bisa mengatur periode permintaannya, tanggal berapa dimulainya gitu. Terus kalau sudah benar-benar sudah dipastikan semuanya keisi, sudah sesuai sama keinginan teman-teman, baru nanti langsung klik kirim. Oke, lalu tadi kan kita sudah kirim ya. Terus nantinya itu di halaman depannya, kita akan balik nih ke halaman depannya, terus nantinya juga teman-teman tuh bisa ngelihat nih di sini, gitu ya. Itu ada listing dari program-program teman-teman lainnya, gitu ya. Lalu nantinya teman-teman tuh juga bisa melakukan perubahan ataupun menghapus program yang teman-teman sudah ajukan sebelumnya. Tapi perlu diingat bahwa misalkan teman-teman nih pengen ngedit ataupun menghapus programnya. Jadi misalkan kayak hari ini itu tanggal 28 gitu ya. Di tanggal 28 ini teman-teman mengedit ataupun menghapus. Nah, ketika mengedit dan menghapus program yang teman-teman ajukan sebelumnya, itu tidak akan langsung berubah. Tapi baru berubah ketika nanti malam pukul 00. Artinya itu tanggal 29 pukul 00. Jadi nggak bakal langsung berubah. Yang dimana nantinya, kenapa sih nggak langsung berubah? Karena otomatis kalau seorang konten kreatornya itu langsung di-cut nih programnya gitu ya, artinya si konten kreator itu nggak bakal dapat keuntungan lagi gitu ya. Pastinya otomatis yang ada nantinya kan kecewa nih konten kreatornya. Kok langsung hapus nih programnya gitu ya. Jadi maka dari itu untuk waktu efektif perubahannya itu pukul 00 di keesokan harinya. Jadi si konten kreator pun akan tahu nih programnya itu akan dihapus ataupun akan ada perubahannya gitu. Oke, nanti teman-teman juga bisa melihat ataupun mengelola kira-kira pengajuan teman-teman tuh mana aja sih, statusnya seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa melihat di sini. Jadi teman-teman bisa melihat semua pengajuan teman-teman yang udah diajuin, ataupun pengajuan yang teman-teman baru ajukan, ataupun juga ada yang pengajuan yang teman-teman kira-kira sudah disetujui oleh si konten kreator ya. Jadi nanti akan ada statusnya seperti ini, disetujui, ditunda, dan ataupun ditolak gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat statusnya di situ. Kalau ditunda itu mungkin prosesnya gitu ya. Jadi dari si konten kreator sendiri juga masih pending untuk mengambilnya. Lalu misalkan disetujui artinya memang sudah terjalin nih kerjasamanya antara konten kreator ataupun teman-teman penjual gitu. Jadi kalau udah disetujui, konten kreator pun bisa langsung memasarkan ataupun nantinya juga bisa langsung meminta sampel produk dari teman-teman gitu. Oke, tadi udah open plan, terus kita lanjut lagi ke program bertarget atau targeted plan bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, cara buatnya itu sebenarnya hampir mirip-mirip aja. Bahkan juga dari homepage-nya pun juga mirip sih teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti klik di sini nih di halaman homepage-nya, teman-teman itu nantinya akan masuk ke program bertarget baru gitu ya. Masukin aja di sini, klik. Lalu nanti teman-teman juga sama, pilih 1-200 produk yang kira-kira teman-teman pengen join nih ke aplikasi ataupun ke pengajuan teman-teman ke program afiliasinya. Lalu juga nantinya kalau di targeted plan ini teman-teman itu bisa menamakan ya. Jadi bisa menamai kasarnya ini plan name ini jatuhnya ke arah proposal ataupun pengajuan teman-teman. Jadi di sini katakanlah sebagai promo gajian gitu ya. Karena misalkan akan diajukan untuk periode tanggal 25 sampai 30 misalkan seperti itu. Lalu nanti teman-teman juga bisa mengisi deskripsinya gitu ya. Teman-teman bisa ngisi nih deskripsinya itu hampir mirip sih sama pitch deck. Bukan pitch deck. Pitch column yang sebelumnya saya jelasin gitu ya. Jadi plan description di sini lebih ke arah teman-teman nih masukin nih alasan konten kreator harus memilih produknya teman-teman ataupun kasarnya ini loh produk saya seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa langsung masukin aja di sini. Contohnya misalkan nih ya, promo berlangsung hanya 3 hari, Jumat sampai Minggu misalnya gitu. Terus ada diskon yang meriah hingga 50%, lalu juga ada pembelian
pada 3 hari itu akan mendapatkan free shipping. Jadi ini kan berlangsung selama 3 hari, terus teman-teman juga infoin nih ke konten kreatornya bahwa nantinya selama periode promo ini akan mendapatkan free shipping, lalu juga stoknya terbatas. Lalu ini dimasukin gitu ya. Ini kebetulan contoh gambarnya bukan mobil beneran, tapi mobil tiruan ya, 1:1000 biasanya gitu ya, jadi bukan mobil asli gitu. Terus nanti teman-teman juga masukin juga persentase komisi, mau dikasihnya tuh berapa. Terus juga mungkin teman-teman bisa lebih ngedetailin lagi nih, kira-kira yang free shipping yang mana, atau diskon yang sampai 50% tuh yang mana produknya. Jadi teman-teman nantinya seenggaknya bisa membantu ataupun menuntun si konten kreator produknya tuh yang lagi mau dipasarin itu seperti apa, jenis promonya tuh bisa dimasukin di notes-nya ini. Gitu. Jadi nanti teman-teman jangan isi asal-asalan, misalkan kayak plan description kayak yang terhormat konten kreator, tolong diterima ya program saya biar saya makin lancar. Nah kayak gitu tuh jatuhnya tuh kayak apa sih gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngisi plan description ini seperti ini gitu ya, kayak penjelasan kenapa konten kreator itu harus memilih pengajuan programnya teman-teman, itu mungkin akan membantu si konten kreator, oh saya kalau milih produknya atau memilih programnya teman-teman itu nantinya bisa seperti ini gitu. Lalu nanti teman-teman setelah pilih ini gitu ya, nanti teman-teman juga akan bisa memilih yang namanya select creators gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung memilih siapa sih kreator yang teman-teman pengen ajak kerjasamanya secara spesifik gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung pilih aja, klik add sini, terus ketikkan namanya, lalu nanti di-submit gitu. Oke, terus nantinya teman-teman bisa ngeliat nih, balik ke halaman pertama lagi, tampilannya seperti ini. Dan sama seperti open plan sebelumnya, teman-teman tuh bisa ngeliat listingnya gitu ya. Jadi teman-teman misalkan di sini adalah dummy ya, akun dummy, kita mencoba udah beberapa kali gitu ya, testernya gitu ceritanya, terus status paketnya juga kelihatan, dan di sini teman-teman balik lagi, teman-teman bisa mengedit ataupun menghapus, ataupun juga bisa mengelola si konten kreator itu harus kayak gimana sih tadi gitu. Dan balik lagi bahwa memang waktu efektif ketika teman-teman mengedit ataupun melakukan penyuntingan info gitu ya, itu akan dimulai itu nanti malam gitu ya kasarnya, akan mulai di keesokan harinya pukul 00 gitu. Jadi tetap waktu untuk pengeditannya itu efektif akan mulai di keesokan harinya pukul 00. Lalu tadi kan untuk yang kelola kreator gitu ya, nah, nanti teman-teman tuh bisa ngeliat nih plan ID-nya berapa sih, terus kira-kira ada yang pending atau enggak nih, atau nantinya sudah seperti apa gitu ya perkembangannya, itu teman-teman bisa ngeliat di situ. Jadi nanti teman-teman bisa ngeliat plan ID-nya, produknya seperti apa, terus kreatornya itu siapa, terus nanti juga produknya, waktu penambahannya, waktu si waktu programnya itu seperti tanggal berapa itu semuanya kelihatan di sini. Lalu nanti produk in showcase juga kelihatan juga gitu ya. Dan nanti teman-teman kalau misalkan gitu ya, kalau memang pengen nge-remove salah satu konten kreator, tadi balik lagi ya, targeted plan itu teman-teman juga bisa milih beberapa konten kreator, jadi nggak cuma satu. Misalkan satu program, itu teman-teman bisa milih 2 konten kreator yang ngebantu untuk masarin satu program targeted plan ini gitu ya. Nah, nanti si konten kreator yang 2 ini, teman-teman itu bisa kasarnya bisa nge-remove ataupun bisa milih lagi perkembangannya seperti apa, dan nantinya teman-teman bisa klik action di sini kalau misalkan mau nge-remove gitu ya. Tapi kalau enggak ya teman-teman bisa lihat aja statusnya dari 2 orang konten kreator ini seperti apa gitu. Lalu kita ke program toko. Program toko ini seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi kalau program toko ini dia lebih general ya. Jadi cara buatnya itu seperti apa? Cara buatnya sama tadi, masuk ke menu yang TikTok Shop Affiliate gitu ya. Lalu nanti teman-teman pilih shop plan atau program toko gitu. Terus nanti teman-teman klik aja nih create atau buat gitu. Terus nanti bedanya di program toko ini, teman-teman itu harus langsung memasukkan persentase dari komisinya gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa komisi persentasenya itu secara keseluruhan. Jadi nggak ada produk-produknya lagi. Jadi secara keseluruhan misalkan teman-teman masukin di sini adalah 10% gitu ya misalkan nih. Terus teman-teman nanti klik submit. Nah, persentase komisi 10% itu ke semua produknya teman-teman. Jadi nggak akan ada yang spesifik gitu.
Terus nanti teman-teman tuh juga bisa ngelihat lagi nih, kalau di sini di layar teman-teman itu persentase komisinya itu adalah 5%. Teman-teman juga bisa klik edit di sini untuk melakukan penyuntingan besaran persentasenya, ataupun juga teman-teman bisa langsung menghentikan programnya. Tapi kembali lagi bahwa untuk penyuntingan atau pengeditan besaran persentase ini, serta juga ada menghentikan program bertoko ini akan efektif pukul 00, jadi keesokan hari pukul 00 gitu. Oke, tadi sudah jenisnya. Terus saya akan jelasin lagi mengenai free sample. Tadi kan sudah jenis-jenisnya, terus juga sudah sempat saya bahas mengenai free sample atau produk sampelnya gitu ya. Jadi kalau untuk program afiliasi ini juga untuk seorang konten kreatornya itu juga berhak lah ya, katakanlah bisa gitu ya, untuk meminta yang namanya free sample gitu. Nah nantinya produk sampel ini bisa ngebantu si konten kreator ini untuk memasarkan produknya teman-teman. Jadi sebagai contoh model gitu ya, sebagai si isi kontennya, si konten kreator ini butuh produknya teman-teman gitu. Terus gimana sih cara si proses konten kreator itu mengajukan free sample? Jadi teman-teman mungkin ini sebagai dari sudut pandang seorang konten kreator ya untuk mengajukan free sample gitu. Jadi caranya itu hampir sama seperti seorang pembeli atau seorang buyer itu melakukan pembelian. Jadi nantinya seorang konten kreator itu bisa melihat di etalase teman-teman gitu ya. Itu ada tulisannya seperti ini, free sample request gitu ya. Nah, nanti dia bisa langsung klik details-nya aja, lalu nantinya dia sama seperti melakukan pembelian pada umumnya, dia akan memilih alamatnya, terus submit untuk mengajukannya, lalu di sini dia mendapatkan notifikasi bahwa request-nya itu sudah disubmit, dan nantinya seorang konten kreator juga bisa melihat statusnya seperti apa, gitu. Atau si konten kreator sendiri pun juga bisa mengontak nih teman-teman bahwa mereka sudah memasukkan yang namanya permintaan produk sampel itu. Gitu. Oke, terus tadi kan sudah dari si sudut pandang seorang konten kreator gitu ya. Lalu kita nih ngelihatnya kayak gimana sih? Nah, kalau dari kita sebagai penjual, karena tadi prosesnya itu hampir sama kayak jual beli gitu ya, kayak jual beli pada biasanya, kayak transaksi biasanya, itu nggak masuk ke seller center teman-teman. Jadi kalau untuk proses permintaan sampel produk itu masuknya tetap ke arah TikTok Shop Affiliate ini, websitenya. Lalu teman-teman klik aja yang sample request gitu ya, atau permintaan sampel. Itu nanti teman-teman bisa melihat ada semua statusnya di sini. Ada all, to review, ready to ship, dan sebagainya. Nah, nantinya teman-teman ketika melihat nih to review atau yang untuk ditinjau gitu ya, itu teman-teman bisa memilih approve atau reject. Jadi teman-teman bisa kayak menyesuaikan lagi kira-kira si konten kreator ini udah tepat atau belum nih untuk pasarnya teman-teman. Kalau misalkan sudah tepat, teman-teman bisa langsung klik approve aja. Tapi kalau misalkan katakanlah si pasarnya ini masih belum tepat atau belum sesuai, itu teman-teman bisa langsung reject aja, nggak apa-apa. Nah, tadi kan kita udah ada statusnya di sini nih teman-teman ya. Terus kalau dalam bahasa Indonesia nih seperti ini. Jadi nanti statusnya itu ada yang namanya untuk ditinjau. Untuk ditinjau itu adalah penjual harus menyetujui kreatornya itu oke atau enggak gitu. Kalau ditolak, silakan klik tolak. Kalau mau di-approve ya silakan klik approve gitu. Lalu juga ada yang namanya statusnya siap kirim. Jadi nantinya teman-teman ketika sudah meng-approve nih permintaan free sample dari si konten kreator itu, teman-teman bisa langsung statusnya itu akan berubah jadi siap kirim dan teman-teman bisa langsung siap-siap nih packing si produk yang nantinya akan dikirimkan. Lalu nantinya teman-teman juga bisa langsung mengemas atau kasarnya memilih nih mau di pick up ataupun mau di drop ke kurirnya gitu. Dan nantinya setelah misalkan sudah di pick up ataupun di drop, statusnya akan berubah menjadi dalam pengiriman gitu. Lalu nantinya setelah diterima oleh seorang konten kreator, dia statusnya akan berubah menjadi konten pending. Nah, konten pending ini maknanya apa sih? Ya tentu sesuai sama kalimatnya di sini gitu ya. Jadi seorang konten kreator ini lagi ngebuat konten untuk teman-teman nih dalam berupa short video ataupun live streaming. Dan waktu pembuatannya itu adalah dalam waktu 15 hari. Lalu nanti setelah misalkan kontennya itu sudah selesai berupa short video ataupun live streaming, itu nanti teman-teman bisa memilih lagi nih. Maksudnya kayak perjanjiannya seperti apa sih?
sampelnya dikembalikankah atau memang sudah selesai jadi sampelnya diberikan secara cuma-cuma gitu. Jadi teman-teman nantinya bisa untuk pengembalian sampel itu bisa didiskusikan lagi sama si konten kreator ya. Oke, ini di sini sorry teman-teman di sini ada typo. Jadi kalau di sini ini lebih ke arah kasarnya proses ataupun dari syarat dan ketentuan dari seorang konten kreator. Jadi teman-teman kan tadi dari sudut pandang seller. Nah, kalau ini adalah peraturan gitu ya. Jadi teman-teman nantinya kalau misalkan sebagai seorang penjual, kan teman-teman juga harus tahu nih, seorang konten kreator tuh ketika melakukan afiliasi, itu syaratnya seperti apa, atau ketentuannya itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Jadi teman-teman nantinya kasarnya nggak akan dibohongi, gitu ya, nggak akan dikadali oleh seorang konten kreator. Jadi nantinya konten kreator itu dalam waktu 15 hari itu harus mengunggah sebuah video ataupun melakukan live streaming yang berisikan link produk yang teman-teman kirimin atau link produk yang sudah disetujui kerjasamanya. Tadi kan ada 1-200 gitu ya. Tapi nggak mungkin dong misalkan teman-teman kirimin sampelnya semua gitu. Jadi nanti teman-teman bisa kayak pilihlah gitu yang di free samplein itu cuma 1-10, lalu sisanya nanti bisa disesuaikan lagi sama si konten kreator. Karena kan kalau untuk produk Anchor itu seorang konten kreator itu bisa masukin setengahnya 3 produk link gitu ya. Jadi teman-teman misalkan nggak mesti kirim semua produk sampelnya gitu. Lalu nantinya setelah dibuat mengunggah ataupun mengunggah kontennya, itu penjual itu juga kita sebagai penjual itu boleh kayak berdiskusi nih sama si konten kreator itu mengenai detail kerjasamanya. Nah, di awal tadi, di opening tadi gitu ya, Kak Faris itu udah nunjukin update terbaru kita. Jadi nantinya teman-teman sebagai penjual itu bisa menghubungi seorang konten kreator nggak via WA lagi, nggak via email lagi, ataupun nomor telepon gitu ya. Jadi nantinya teman-teman bisa nih langsung kirim pesan langsung gitu ya ke konten kreatornya tadi melalui pasar market gitu ya. Ataupun juga nantinya teman-teman bisa melihat detailnya atau reaction-nya ketika nantinya teman-teman memang sudah kasarnya sudah melakukan kerjasama, terus nanti teman-teman bisa langsung kirim pesan aja tuh langsung melalui platform kita, melalui website kita tadi gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ke arah WA ataupun email. Tapi nantinya kalau memang teman-teman mau simpen nih alamat emailnya ataupun nomor teleponnya, itu nggak apa-apa, karena kan itu juga bisa menjamin kasarnya trust-nya teman-teman, kepercayaannya teman-teman gitu ya, kepada seorang konten kreator. Lalu kita balik lagi nih, seorang konten kreator itu bisa mengajukan permintaan 5 sampel gratis di waktu yang bersamaan. Di sisi lain juga, konten kreator itu kalau misalkan nih ya, dia nggak bikin konten ataupun nggak live dalam waktu 15 hari yang tadi sudah ditentukan, gitu ya, itu akan mendapatkan semacam punishment atau hukuman. Hukumannya apa sih? Hukumannya itu adalah berupa si seorang konten kreator ini nggak akan bisa mengajukan permintaan sampel gratis lagi dalam 14 hari. Jadi si seorang konten kreator ini kalau misalkan minta sama teman-teman udah minta produk terus dia misalkan nggak bikin gitu ya. Nah, dia si konten kreator ini nggak akan bisa lagi minta ke seller lainnya untuk produk sampel gitu ya. Jadi memang nanti ada punishment-nya seperti itu. Lalu juga nantinya si seorang konten kreator ini ketika mengunggah video yang berisikan link produk atau produk Anchor itu, dia harus menyimpan videonya di dalam profilnya itu selama minimal 3 hari gitu. Lalu seorang konten kreator jika nantinya memang lebih milih untuk melakukan live streaming untuk memasarkan produk teman-teman, itu seenggaknya juga harus melakukan pin ataupun menyimpan link produknya teman-teman selama live streaming itu minimal ataupun lebih dari 10 menit gitu. Jadi memang ini ketentuannya. Jadi teman-teman mengenai syarat dan ketentuannya itu teman-teman bisa langsung screenshot aja di sini. Tapi sorry ini header-nya salah gitu ya. Maaf, typo. Di sini adalah lebih syarat dan ketentuan. Jadi nantinya teman-teman ketika bekerja sama-sama seorang konten kreator tahu nih hak dan kewajiban masing-masing gitu. Oke, kita tadi kan sudah membahas pengiriman free sampel-nya. Terus gimana sih cara pengirimannya? Apakah secara langsung melalui platformnya, atau teman-teman bisa kirimin secara pribadi gitu ya? Nah, kalau di sini kita akan membahas mengenai pengiriman free sampel via platform.
Gimana sih caranya? Jadi ketika misalkan tadi kan sudah sample request, terus teman-teman kirimin gitu ya, itu nantinya prosesnya sama seperti teman-teman melakukan pengiriman produk pada biasanya. Ini di sini coba saya tampilkan sebuah video pengantarnya. Mungkin bisa teman-teman tonton terlebih dahulu caranya. Nanti teman-teman bisa pilih nih ketika ingin melakukan pengiriman free sample ini, mau pilih yang pick up atau drop off. Kalau misalkan pick up itu mau dipilih tanggal berapa atau jam berapa gitu ya. Kalau misalkan drop off, teman-teman bisa langsung dapetin nomor resinya gitu. Jadi memang nantinya teman-teman ketika melakukan pengiriman free sample ini, semuanya akan diawasi oleh sistem yang ada di platform kita gitu ya. Jadi memang nantinya teman-teman bisa ngecek nih statusnya lagi, udah nyampe mana sih, udah benar-benar diterima atau belum. Karena kan kadang kan kita juga bisa dikadalin gitu ya kalau misalkan kita kirim sendiri. Katakanlah kita nggak kirim via platform, terus teman-teman langsung ngirim via misalkan lewat ekspedisi yang ada di pasar gitu ya, misalkan katakanlah JNI atau JNT gitu ya, teman-teman bisa langsung ngirim barangnya langsung, misalkan milih seperti itu, otomatis nantinya si konten kreator ini mengatakan bahwa saya belum menerima produk free sample-nya, terus teman-teman merasa sudah mengirimkan gitu ya, dan statusnya sendiri kalau teman-teman cek secara pribadi itu sudah terkirim gitu ya, karena memang teman-teman melakukan pengirimannya di luar platform, itu nantinya akan ada resiko yang kasarnya teman-teman nggak bisa ngajuin banding nih, bahwa mengatakan si konten kreator ini nakal ataupun bandel gitu ya. Tapi kalau teman-teman melakukan pengiriman free sample ini via platform, itu otomatis teman-teman akan mempunyai bukti juga nih ketika misalkan si seorang konten kreator itu kasarnya bandel lah, katakanlah misalkan mengaku-ngaku dia masih belum menerima gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa menyesuaikan lagi mau pengiriman free sample itu via platform ataupun di luar. Tapi kalau dari sisi kita itu sangat disarankan untuk mengirimkannya via platform ini. Oke, lalu tadi kan kalau via platform pasti otomatis ada yang namanya pemotongan biaya karena teman-teman melakukan pengiriman gitu ya. Terus mungkin beberapa seller sebelumnya itu merasa bahwa kok Kak ini saya ada saldo saya yang terpotong oleh pengiriman free sample. Kenapa terpotong gitu ya? Ya, kalau kayak gitu otomatis kan logikanya adalah ketika teman-teman melakukan pengiriman otomatis ada biaya yang harus dikirimkan. Lalu ketika teman-teman mendapatkan cetak resi atau mencetak resi pengiriman free sample ini, otomatis kan teman-teman mengatasnamakan tokonya teman-teman gitu ya di platform gitu. Jadi otomatis saldonya itu atau tagihannya itu akan nantinya akan tertagihkan ke tokonya teman-teman. Dan itu bisa dilihat lagi ke rincian biaya yang ada di seller center. Jadi nantinya kalau sewaktu-waktu teman-teman merasa kok saldo saya berkurang, ini ada apa, dan bunyinya itu adalah lebih ke arah biaya pengiriman free sample ya, berarti memang bahwa biaya pengiriman free sample itu ditanggung oleh teman-teman penjual yang berupa nantinya sistemnya atau prosesnya itu adalah pemotongan saldo gitu. Jadi nanti teman-teman nggak usah kaget bahwa nantinya akan ada pemotongan saldo seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai jenis, terus juga tadi mengenai free sample juga seperti apa, pengirimannya gitu-gitu ya. Dan kita kali ini akan masuk nih ke tips memilih produk untuk program afiliasi. Karena kan mungkin teman-teman ngerasa, kok saya sudah mengajukan program afiliasi gitu ya dengan komisi yang menarik, kenapa produknya
ataupun kenapa sih seorang content creator itu nggak mau milih program yang saya ajukan gitu ya. Nah, di sini nih ada tipsnya sebenarnya teman-teman. Jadi, teman-teman itu ketika tadi kan memilih 1-200 gitu ya. Jadi dari 1-200 ini, itu teman-teman bisa kombinasikan ke beberapa jenis produk-produk seperti ini atau tipe-tipe produknya. Teman-teman itu harus tahu juga bahwa produknya teman-teman itu di toko yang teman-teman miliki itu punya yang terlaris atau enggak. Itu teman-teman kalau misalkan punya produk yang terlaris, teman-teman masukin nih ke satu program. Misalkan katakanlah kita sebutnya program September. Di program September kali ini, teman-teman harus masukin itu produknya produk yang top selling di bulan ini atau di bulan lalu. Terus juga di program yang September ini, teman-teman juga harus masukin produk promosi. Produk yang lagi mungkin teman-teman lagi ngadain flash sale atau lagi ngadain juga ada potongan lain-lainnya, itu teman-teman masukin di situ juga gitu. Lalu juga nantinya teman-teman ketika di dalam satu program itu teman-teman juga harus masukin yang namanya produk atau produk tren terbaru atau katakanlah produk terbaru yang keluar nih dari tokonya teman-teman gitu. Jadi ini harus dikombinasiin juga, dimasukin juga, lalu juga masukin juga nih produk dengan harga kompetitif. Contohnya produk harga kompetitif misalkan ya. Ini kan saya lihat di TikTok Shop itu salah satu produk populernya adalah tisu misalkan gitu. Nah, tisu secara pasaran di TikTok Shop katakanlah misalkan terjual dengan harga jual 1.000. Tapi teman-teman itu punya harga yang sangat kompetitif yaitu 900. Nah, itu teman-teman masukin ke pengajuan program afiliasi yang mau diajuin gitu. Lalu juga nantinya teman-teman bisa memilih produk dengan margin keuntungan tertinggi. Fungsinya apa sih? Karena nantinya teman-teman pasti kan ada potongan komisi nih gitu ya. Dan si produk margin keuntungan tinggi ini itu bisa ngebantu teman-teman kalau ini produk kejual gitu ya. Itu bisa ngebantu teman-teman setidaknya bisa mendapatkan untung yang ataupun ya marginnya masih lumayan lah katakanlah gitu. Jadi bisa nutupin nih untuk cost dari teman-temannya. Jadi misalkan nantinya nih teman-teman kalau sudah mengkombinasikan dari 1, 2, 3, 4, 5 jenis produk ini gitu ya, teman-teman itu bisa langsung masukin ke satu program yang nantinya akan diajuin. Jadi teman-teman kalau milih produk itu ketika mengajukan program itu jangan asal gitu ya, jangan asal ya udah pilih aja yang penting saya milih gitu. Itu jangan kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa milih nih, catat gitu ya, catat bahwa dalam satu program itu teman-teman setidaknya itu punya nih dari sekian banyak jenis produk ini. Itu harus dikombinasiin. Contoh tadi misalkan saya sebagai seorang penjual, saya punya top paling bagus itu misalkan katakanlah top selling-nya adalah tadi tisu. Terus produk yang lagi promosinya itu adalah tempat tisunya. Lalu tren terbarunya saya ngeluarin produknya pengganjal tisu yang untuk di mobil misalkan kayak gitu. Terus produk dengan harga kompetitifnya itu masih di tisu ini katakanlah seperti itu. Ya udah ini saya nggak usah tambahin lagi gitu misalkan. Terus produk dengan margin keuntungan tertinggi itu adalah si taplak tisunya. Nah, dari keempat produk ini, saya sebagai seorang penjual, saya akan masukin keempat produk ini ke dalam satu program untuk program afiliasi di bulan September. Jadinya nanti teman-teman di sini, teman-teman ketika mau kombinasi itu bisa nih kayak menarik gitu loh dari program afiliasi seorang konten kreatornya nanti kayak wah produknya banyak banget nih dan menarik. Nah si seorang konten kreator itu bakalan lebih kayak oke, saya mau deh coba untuk masarin produknya dari toko ini gitu. Oke, tadi kan sudah dari produk, kita terus berangkat lagi ke perihal budget. Mungkin dari teman-teman juga tadi sudah ada beberapa yang kayak nanya juga bahwa berapa sih budgetnya, terus gimana sih cara ngitung keuntungannya gitu ya. Jadi budget itu sebenarnya ini balik lagi ini saran dari kita gitu ya, saran dari kita. Tapi teman-teman harus mengetahui dulu nih ada 3 hal yang kasarnya teman-teman itu sudah harus pahami dari kondisi tokonya teman-teman. Yang pertama itu adalah mengetahui kondisi dan kebutuhan toko teman-teman itu saat ini itu seperti apa. Lalu yang kedua, itu juga teman-teman sudah harus tahu nih yang namanya target ataupun objektif dari promosinya teman-teman yang ingin lakukan. Mau nantinya exposure kah, mau nantinya penjualan kah, itu teman-teman harus tahu.
Lalu yang ketiga itu adalah membuat strategi promosi yang tepat. Kira-kira teman-teman harus kayak gimana sih ketika memilih program afiliasi. Begitu juga tadi dengan produknya itu teman-teman juga harus tahu seperti apa. Nah, komisi programnya itu sendiri itu kisaran, kalau saran dari kita, itu kisaran 10% sampai 15% gitu ya. Yang mungkin angka ini nantinya akan lebih membuat seorang content creator itu akan tertarik ke program yang teman-teman ajuin gitu. Lalu mungkin tantangan selanjutnya kalau dari komisinya misalkan katakanlah 10% gitu ya. Terus produknya teman-teman harganya 2.000 gitu. Pasti teman-teman kayak ngerasa mana ada seorang konten kreator yang mau komisinya itu cuma 200 perak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa ngakalin nih kalau misalkan teman-teman pengen masukin komisinya misalkan 10%, itu teman-teman misalkan jualah produk bundling yang harganya misalkan katakanlah 10.000 atau misalkan katakanlah produk bundling yang totalnya misalkan 20 jadi 20.000. Jadi otomatis ketika teman-teman mengajukan tadi ada produk bundling, otomatis komisi yang akan diterima oleh si seorang konten kreator itu jumlahnya kan pasti akan meningkat gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ngakalin lagi tuh ke arah situ gitu. Lalu cara menghitung keuntungannya kayak gimana sih gitu ya. Ini studi kasusnya. Jadi ada seorang seller yang sudah bergabung selama kurang lebih 6 bulan dengan TikTok Shop dan sedang mengikuti program afiliasi bertarget. Jadi dia mengikuti program afiliasi bertarget dengan kondisi sebagai berikut. Modalnya dia adalah 2 juta. Lalu pendapatannya dia adalah 2,5 juta. Dan imbal hasil yang diharapkan itu 15% gitu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah dengan pendapatan tersebut, gitu ya, 2.500.000 ini, seller A sudah meraih imbal hasil yang diharapkan atau keuntungannya, gitu ya, sudah sesuai atau belum? Nah, ini cara ngitungnya. Jadi totalnya seperti ini. Jadi berapa persen sih imbal hasilnya gitu ya, yang diharapkannya itu udah berapa persen. Jadi katakanlah tadi pendapatannya itu 2.500.000, lalu dikurangi dengan modalnya 2 juta, lalu nanti setelah dikurangi baru nanti dibagi lagi dengan pendapatannya, lalu dikali 100%. Dan imbal hasilnya itu adalah 25%. Jadi imbal hasil itu nanti teman-teman bisa ketahui dengan cara pendapatan dikurang modal, gitu ya, terlebih dahulu, lalu dibagi lagi modalnya, lalu dikali lagi 100%. Baru nanti teman-teman akan mendapatkan kayak persentase imbal hasilnya itu dari program afiliasi itu udah sesuai atau belum, gitu. Oke, lalu tadi kita akan berangkat lagi ke arah gimana sih cara memilih konten kreator yang tepat gitu ya. Jadi gimana sih caranya? Ini teman-teman ketika memilih seorang konten kreator itu di pasar konten kreator gitu ya, teman-teman tuh bisa melihat detail-detailnya gitu. Ini ada namanya, misalkan siapa, lalu ada rate-nya gitu ya, creator score, dan ini yang paling bagus itu, katakanlah bukan yang paling bagus, yang memang prima itu konten kreatornya itu memiliki skor di atas 4,5 bintangnya. Lalu nanti ya teman-teman juga akan melihat jumlah pengikut, rata tayangan ini adalah lebih ke arah jumlah rata-rata video yang dilihat oleh penonton gitu ya. Jadi dia sampai banyak penontonnya sampai sekitar 500K. Lalu jumlah videonya, lalu teman-teman juga bisa melihat gender antara perempuan, misalkan gendernya ini lebih ke arah persentasenya, jadi antara laki-laki ataupun perempuan, dan nantinya akan tertulis sih. Jadi misalkan ini 59% perempuan, berarti yang lebih unggul adalah perempuan. Jadi ketulisnya di sini adalah 59% perempuan. Kalau misalkan 59% laki-laki akan tertera 59% laki-laki. Lalu di sini juga akan ada persentase umur gitu ya, grup umurnya di berapa, lalu juga akan ada wilayah, lalu dia kategorinya apa sih produknya gitu ya. Nah, nantinya teman-teman juga bisa melihat juga bahwa dia ada yang namanya engagement rate, yaitu adalah jumlah interaksi antara si content creator sama pengguna TikTok gitu ya. Dan engagement rate yang paling baik itu persentasenya adalah sekitar 1-3,5% gitu. Oke, ini salah satu contohnya. Gimana sih cara pilihnya? Oke, di sini teman-teman bisa milih dulu nih kategorinya apa, lalu juga followernya.
berapa banyak gitu ya, teman-teman bisa sesuaiin lagi. Terus juga nantinya teman-teman bisa mengkelompokkan juga filter berdasarkan kayak jumlah followernya tuh usia berapa aja, ataupun juga dari jenis kelaminnya juga bisa di sini diatur. Nantinya di sini akan tertera gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan memang sudah paham nih tokonya teman-teman atau produknya teman-teman pengen dipasarin yang seperti apa gitu, misalkan produk saya kayaknya lebih ke arah produk-produk yang banyak digunain oleh seorang wanita, misalkan seorang cewek gitu ya. Terus nanti seorang wanita ini kira-kira umurnya berapa. Nah, itu teman-teman bisa langsung ngikutin lagi ke yang di sini follower age-nya. Lalu juga nanti misalkan teman-teman, saya pengen seorang content creator yang kasarnya lebih murah, mungkin ya lebih murah. Terus juga nantinya mungkin karena lebih murah itu teman-teman pasti otomatis mungkin followernya agak lebih sedikit. Nah, itu teman-teman juga bisa lagi menyesuaikan di sini gitu. Jadi memang di sini nanti teman-teman bisa melakukan filter ke arah konten kreator itu seperti apa intinya. Oke, nanti setelah kepilih nih, teman-teman misalkan sudah sesuai nih. Ini salah satunya adalah contohnya adalah Louis Scarlett Family. Itu nantinya akan teman-teman tuh kayak ngelihat seperti apa sih data grafiknya gitu atau demografik itu seperti apa gitu. Di sini akan tertera juga misalkan kayak gendernya, terus siapa aja, terus juga waktunya gitu ya. Terus saya juga ada live streamingnya juga itu akan kelihatan semuanya di sini. Jadi nantinya teman-teman itu bisa menarik analisa di sini. Oke, di sini kita akan memahami ikhtisar data program dari afiliasi. Tadi kan di sini udah ditunjukin nih, terus gimana sih cara memahaminnya gitu ya. Jadi yang pertama, nantinya teman-teman, sorry. Jadi ini lebih ke arah data overview, bukan si konten kreator ya, tapi lebih ke arah data overview dari sisi kita nih, ketika kita memang sudah melakukan yang namanya program afiliasi. Nantinya itu teman-teman bakal dapat nih laporan, akan dapat laporan itu yang pertama itu mengenai penayangan produknya teman-teman, itu sudah berapa kali jumlahnya. Lalu juga ada yang namanya produk reach atau jangkauan produk. Jadi jangkauan produk ini lebih ke arah jumlah klik yang diterima oleh produk yang melalui short video, showcase, ataupun toko, serta live stream di hari-hari tertentu gitu ya. Maksudnya di kemarin ataupun di hari ini itu kelihatan gitu ya. Lalu juga nantinya juga bisa melihat lagi nih, itu kira-kira yang ngelihat itu dari jumlah penggunanya itu tuh dari berapa afiliator gitu ya, dari berapa konten kreator yang udah ngelihat pasarnya itu dari teman-teman produknya teman-teman. Katakanlah misalkan teman-teman bekerja sama dengan 5 konten kreator, tapi ternyata ketika dilihat di sini laporannya adalah 2 orang doang, misalkan angkanya 2. Nah, itu berarti baru dari dua pengguna gitu ya, yang nantinya itu baru jumlahnya itu berapa gitu. Lalu juga ada produk afiliasi, jumlah produk yang dipromosikan dan terjual di hari tersebut. Lalu juga nantinya ada penjualan afiliasi, total jumlah penjualan melalui program afiliasi, dan juga afiliasi order atau affiliate order ini jumlah order yang melalui program afiliasi gitu. Jadi nanti teman-teman bisa melihat semua data-data ini melalui seller center, terus menu afiliasi, lalu pilih Kompas Data, lalu pilih ikhtisar data atau data overview gitu. Terus nanti teman-teman tadi juga bisa melihat yang namanya tadi kan kita sudah memilih si konten kreator ya. Nah, kita tuh bisa ngelihat nih dari konten kreator yang udah kerja sama-sama kita itu seperti apa sih datanya. Nah, itu teman-teman bisa melihat juga tuh yang namanya penghasilannya itu berapa, estimasi komisinya juga itu teman-teman bisa kelihatan juga, lalu berapa kreator gitu ya. Jumlah kreator yang melakukan penjualannya itu juga teman-teman bisa melihat, atau juga bisa melihat juga dari produk yang memang terjual atau terbantu oleh si konten kreatornya gitu. Lalu nantinya teman-teman itu juga bisa melihat yang namanya top creators di bagian bawah sini. Jadi teman-teman misalkan sudah kerjasama sama 10 orang konten kreator, nah teman-teman tuh bisa melihat nih si yang paling bagus tuh konten kreatornya siapa. Misalkan ada 1 orang, nah sisanya misalkan teman-teman tinggal judging lagi nih, tinggal pilih lagi mau dilepasin atau mau dilanjutin gitu. Oke, jadi nantinya diharapkan teman-teman ketika misalkan tadi udah ngebaca ini gitu ya, semua data-data ini, itu nantinya teman-teman diharapkan nih, bisa kayak menganalisa kinerja program afiliasi dan konten kreator secara real time. Lalu juga teman-teman bisa menganalisa program afiliasi ini kinerjanya tuh seperti apa. Dan kira-kira
butuh solusinya itu seperti kayak gimana, atau tindakan selanjutnya itu seperti apa, itu teman-teman juga bisa melihat dari si data ikhtisarnya ini. Lalu nantinya teman-teman juga bisa kasarnya juga bikin strategi program yang selanjutnya. Jadi awalnya misalkan teman-teman coba konten kreatornya itu yang namanya A, B, C. Tapi ternyata dari ketiga konten kreator ini dirasa, kok kayaknya kurang nih, gitu ya. Oh, saya berarti harus pilih lagi yang D, E, F gitu. Ketika milih D, E, F, teman-teman tuh juga harus bisa narik analisa lagi. Oh, nantinya ketiga orang ini saya harus pilih produknya yang kayak gini, atau misalkan juga nantinya promonya seperti ini. Nah, itu teman-teman diharapkan bisa seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk materi yang saya bawakan, Kak Faris. Oke, mantap banget Kak Sigit. Ini materinya cukup kompak ya teman-teman ya. Tadi juga mungkin udah banyak nih yang dibahas sama Kak Sigit tentang proses atau program afiliasi. Nah, Kak Sigit, kita karena udah ini juga nih, aku mau langsung bahas aja deh pertanyaan-pertanyaan yang memang masuk di kolom-kolom Q&A ya. Nanti mungkin kita bisa jawab bareng-bareng juga nih. Boleh, Nah, boleh. ada pertanyaan pertama nih Kak Sigit dari beberapa akun, tapi aku mungkin coba sebutin aja ya. Jadi ada yang bertanya nih, jadi dari Kak Nianti Wijaya salah satunya yang dengan pertanyaan yang sama. Kira-kira kalau memang untuk pengguna baru atau penjual baru di TikTok Shop itu program afiliasi apa sih yang disarankan? Ini sebenarnya tadi udah dibahas, cuma mungkin kita coba jelaskan lagi dan kita rekomendasi ini kira-kira kenapa harus pakai program tersebut gitu. Oke, jadi kalau tadi pertanyaan adalah yang direkomendasiin untuk toko baru, balik lagi ya teman-teman, untuk toko baru ataupun kasarnya teman-teman katakanlah komisinya masih belum terlalu kuat nih Kak Faris gitu ya. Jadi cost komisi, balik lagi ke arah cost komisi. Nah, itu disaranin untuk menggunakan yang namanya open plan atau program terbuka gitu. Jadi kenapa alasannya ke arah sana? Karena nantinya teman-teman itu akan dilihat juga oleh seorang konten kreator yang lagi mau berkembang, Kak Faris, gitu. Mungkin untuk teman-teman yang hari ini join, bisa join juga di acara kita di hari Jumat nanti, karena kebetulan kita akan membahas juga lebih dalam lagi gitu ya, alasannya itu kayak gimana. Tapi at least seenggaknya teman-teman, kalau memang baru mau coba dan tokonya katakanlah baru dibuka, itu teman-teman bisa langsung pilih aja yang open plan, dan nantinya penawarannya teman-teman tuh akan dilempar, akan terlihat ya kasarnya Kak Faris ya, itu ke pasar ke pasar konten kreator. Jadi semua konten kreator dari segala, katakanlah dari segala kelas gitu ya. Ada kan pasti kan seorang konten kreator tuh pasti ada yang tadi, ada yang kelasnya grade-nya A sampai grade-nya C ya Kak Faris ya. Jadi balik lagi, kalau grade-nya A itu katakanlah seperti Louis Scarlett tadi gitu ya. Itu kalau teman-teman pilih langsung bertarget, misalkan langsung kayak Louis Scarlett, ya pasti dilihat receh lah gitu ya programnya teman-teman gitu. Tapi ketika teman-teman melakukan yang namanya open plan gitu ya, itu pasti akan ada konten kreator yang lagi berkembang ataupun yang cukup juga dia lagi berkembang tapi cukup menarik juga nih kontennya gitu ya. Itu pasti nanti akan apa ya? Akan melirik lah ke arah pengajuannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat kesempatan juga untuk mendapatkan seorang konten kreator yang cukup baik gitu dengan melakukan program tadi open plan gitu Kak Faris. Oke, itu tadi pertanyaan satu ya nih dari Kak Sigit. Kak Sigit, nanti aku sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau nampilin dulu nih polls, intinya apa namanya, polls yang dibantu dari teman-teman untuk diisi nantinya mengisi survei singkat hari ini. Kira-kira gimana tadi materi yang disampaikan seperti apa? Apakah sudah memenuhi ekspektasi dari teman-teman? Penyampaian dari Kak Sigit juga seperti apa? Ataupun kalau teman-teman mau ada rekomendasi materi lainnya yang perlu disampaikan juga boleh tolong diisi di sini ya teman-teman ya. Aku akan tunggu juga sampai aku akan tampilkan polls ini juga sampai nanti acara kita berakhir gitu. Jadi kita sambil menjawab pertanyaan teman-teman sambil kita juga nanti bisa menunggu teman-teman mengisi polls-nya ya Mas Sigit ya. Oke, Mas Oke, Sigit, boleh. Kak Sigit, Ditunggu aku mau jawabannya. ada pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman sellers juga gitu. Nah, terkait masalah free sample gitu. Nah, pertama nih jadi kita free sample kita cakup bersamaan aja nih Mas Sigit ya, kita nanti akan Oke. jawab bareng-bareng juga. Jadi, apakah program free sample itu hanya bisa diberikan kepada free sample itu cuma bisa diberikan kepada creator yang di open plan atau di target plan aja atau bisa ke semua program gitu. Oke. Terus
tentang free sample itu satu, pertama apakah bisa di semua program atau hanya di program khusus doang. Terus yang kedua pengiriman free sample-nya bagaimana? Itu biayanya ditanggung sama seller atau ditanggung sama TikTok. Ya, sama yang ketiga nih, kira-kira kalau misalnya modalnya masih kecil, ya misalnya harga barangnya mahal, sekitar 300.000 nih dibilang katanya. Harga barangnya 300.000, kalau untuk dijadikan free sample dengan free mungkin dia agak berat gitu. Bisa nggak minta ke creator-nya buat dibalikin lagi setelah si creator membuat konten. Jadi ada 3 pertanyaan tentang free sample. Oke, jadi ini sebenarnya kebetulan tadi sudah dibahas, mungkin saya flashback dikit ya Kak Faris ya. Tadi yang pertama itu adalah untuk semua program atau enggak gitu ya. Jadi memang kalau untuk free sample ini sebenarnya bisa untuk semua program juga. Nantinya teman-teman bisa pilih aja nih, mau diaktifin menu kasarnya ini menu request ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nantinya kayak pilih nonaktifkan free sample ketika nantinya milih membuat program gitu, itu artinya nanti dari program tersebut si content creator nggak akan bisa nge-request. Tapi nantinya kalau nantinya di menunya itu teman-teman aktifkan, artinya si content creator itu bisa meminta ataupun nge-request produk free sample ya. Ini contohnya seperti ini, sebentar teman-teman. Ini salah satu contohnya di Open Plan. Gitu ya. Sampel gratis. Nah, ini ketika teman-teman aktifin, itu pasti langsung akan keluar nih, bahwa di produknya teman-teman nantinya kalau ada seorang content creator ngelihat programnya ini, program yang teman-teman ajuin, itu pasti nantinya akan kasarnya bisa meminta produk free sample ya, Kak Faris, gitu. Terus tadi yang kedua mengenai biaya pengirimannya ya. Oke, biaya pengiriman, teman-teman kan tadi kan melakukan pengiriman via platform kita, gitu ya. Yang jadi otomatis resi ataupun statusnya semua akan terlihat, gitu ya. Dan otomatis juga biaya pengirimannya itu juga akan ditanggung oleh teman-teman. Oke, sorry di sini. Jadi nantinya penjelasannya adalah ketika biaya pengirimannya itu nantinya akan dibebankan ke teman-teman penjual. Karena kan nantinya teman-teman itu sama seperti kasarnya melakukan transaksi pada umumnya gitu ya. Tapi kan kalau transaksi pada umumnya adalah si buyer yang ngebayar. Tapi kalau pengiriman free sample, pasti kan otomatis teman-teman yang melakukan pengirimannya secara sendiri gitu ya. Otomatis juga di sisi lain nggak mungkin dong seorang content creator ini nantinya akan menanggung biaya pengiriman dari free sample ya. Maka dari itu untuk pengiriman free sample, untuk perihal biayanya itu akan dikirimkan, akan dibebankan ke rekan-rekan penjual gitu. Nah, nanti bisa dilihat di sini sih, Kak Faris. Jadi kayak kelihatan gitu sih di rinciannya ataupun di pembayarannya teman-teman itu bakal kelihatan. Statusnya itu adalah untuk pengiriman free sample gitu, Kak Faris. Oke, lalu untuk harga barang yang mahal ya, misalkan kayak gitu ya. Ini sebenarnya agak kejam nggak kejam sih Kak Faris. Agak kejam nggak kejam gimana itu ya? Jadi bingung nih, kejam nggak kejam, itu dua yang berbeda nih. Misalkan teman-teman jual barang yang 300.000, terus seorang content creator juga dilihat kira-kira nggak kapabilitasnya tuh nggak kemampuan untuk menjual barangnya 300.000 itu nggak mumpuni gitu Kak Faris. Katakanlah misalkan dia biasanya menjual kemeja ataupun menjual kerudung yang harganya 50.000 gitu Kak Faris. Terus dia minta nih sampel yang harganya tadi 300.000 ke kita. Nah itu otomatis dari kita pasti boleh katakanlah nolak dulu, itu nggak apa-apa, ditolak dulu. Jadi kakak tadi dari mungkin Kak siapa ya tadi yang nanya, mungkin Kak Faris tadi bisa mention, mungkin kayak lebih ke arah bisa katakanlah oke, saya sorry kita nggak bisa kirim free sample-nya dulu, katakanlah seperti itu ke content creator-nya, tapi nantinya teman-teman penjual itu bisa, teman kita sebagai penjual ya, seenggaknya tuh bisa kayak mancing kayak kamu mungkin bisa coba bikin kontennya dulu dengan iklan seadanya ataupun dengan konten yang seadanya, karena kan balik lagi seorang konten kreator itu pasti dituntut untuk kreatif ya Kak Faris ya, gitu ya. Jadi tetap harus kreatif, tetap harus pinter cari konten gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa berhak kayak gitu dulu, terus nanti misalkan ternyata dilihat secara penjualannya
atau secara pemasarannya oke, baru deh teman-teman baru bisa misalkan kasih misalkan 300.000 tadi ya, barangnya 300.000 teman-teman kirimkan. Nah nantinya setelah proses pengirimannya misalkan ada ketentuannya lagi tadi Kak Faris, jadi boleh nantinya kita sebagai penjual boleh katakanlah, oke ini saya kirimin gitu ya, Ya, tapi nantinya tolong dibalikin gitu, itu boleh. Itu bisa via chat, karena nantinya kan juga kita bisa ada perjanjian sebelum kita kayak mau ngirim itu juga ada sih Kak Faris. Jadi bisa langsung disesuaikan lagi gitu Kak. betul sekali. Jadi intinya kalau untuk free sample ini kita bisa kasih ataupun nanti setelah dikasih kita bisa minta tolong dikembalikan sih ke kreditornya. Ataupun kalau misalnya nanti memang benar-benar kita sama sekali nggak bisa kasih free sample, kita bisa diskusilah sama kreditornya. Ya mungkin nanti dari sisi program atau misalnya dari sisi konten yang dibuat, paling kreatornya cuma bisa bikin atau masukkan link produknya teman-teman di keranjang kuningnya mereka gitu ya, tanpa bisa mereview produknya seperti apa gitu. Nggak apa-apa Yes. banget. Terus aku juga mau bantu jawab nih kalau misalnya si creator-nya minta free sample-nya manual, tidak melalui aplikasi TikTok Shop itu gimana? Sebenarnya boleh aja kalau emang teman-teman udah percaya sama si creator-nya gitu ya, it's okay. Cuma memang kita tidak sarankan, kenapa? Karena nanti kita nggak bisa tracking nih, apakah si free sample-nya itu sudah diterima apa belum sama si content creator-nya, ataupun si content creator-nya melakukan kewajibannya dia atau tidak gitu ya. Jadi dia nanti mungkin kita nggak bisa tracking bahwa, oh dia udah nerima free sample-nya tapi dia nggak bikin konten, dia nggak akan kena penalti apapun gitu si kreatornya, karena kita nggak bisa tracking apapun itu. Nah, Kak Sigit, mungkin aku mau ada satu pertanyaan terakhir nih yang memang Boleh. ditanyakan juga. Kira-kira kalau memang ada pesanan dari si afiliasi dan pesanan Hmm. dari konten kita yang biasa nih, misalnya ada pesanan dari toko sama ada Hmm. pesanan yang datang dari si content creator, itu Hmm. pesanannya berbeda atau enggak? Atau bisa disatuin atau enggak? Jadi pesanannya itu dalam resi yang berbeda atau dalam resi yang sama dan bisa digabungkan gitu. Oke, jadi kalau katakanlah misalkan resi atau nomor order ya Kak Faris ya. Betul. Kalau dari nomor order pasti akan berbeda. Nantinya teman-teman tuh pasti akan melihat kira-kira ini seenggaknya tuh teman-teman bisa ngelihat dari rincian biayanya dulu gitu loh teman-teman. Ya, Jadi nantinya akan ada rincian nih teman-teman kayak ngelihat oh ini dari order yang masuknya dari afiliator atau si orang konten kreatornya itu, atau yang di sini teman-teman tuh ini benar-benar dari kontennya teman-teman. Nah nanti kalau yang dari afiliator ini salah satu cirinya adalah adanya tadi biaya komisi Kak hmm, Faris. Kalau misalkan yang natural nih, yang organik gitu ya, jadi dari masuknya dari kontennya teman-teman itu nantinya nggak akan ada komisinya gitu. Tadi kan juga ada dibahas juga Kak Faris tadi mengenai datanya ya, data betul. intisar datanya. Itu nanti teman-teman juga bisa ngelihat detailnya, ini masuknya dari siapa sih gitu ya. Atau memang secara organikah atau secara misalkan dari si seorang konten kreator masuk orderannya. Itu kelihatan juga teman-teman. Ya, Jadi ya. nantinya teman-teman kayak nggak perlu sebenarnya basicnya adalah teman-teman nggak perlu pusingin kalau misalkan ada masuk orderan, jalanin aja dulu Kak Faris. Jadi proses aja dulu gitu ya, lakuin aja Ya, dulu. Nah nantinya baru kita bisa mengevaluasi, baru bisa kita ngelihat oh ternyata orderan kita yang ini itu atas nama atau atas dasar dari si konten kreatornya gitu Kak Faris. betul, betul. Jadi intinya produknya bisa dijual di mana aja ya. Produknya bisa dijual di showcase-nya teman-teman, di konten yang memang teman-teman bikin sendiri melalui short video ataupun melalui live streaming, dan teman-teman juga bisa mengajukan produk tersebut untuk dipromosikan oleh si content creator melalui program afiliasi. Dan pada saat ada pesanan nanti akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan dalam artian ada keterangan bahwa pesanan ini datangnya dari kontennya teman-teman atau dari showcase-nya teman-teman atau dari si program afiliasi. Jadi akan ada perbedaan, dan untuk pengirimannya sendiri nggak bisa digabungin saat ini. Jadi pengirimannya akan masing-masing sesuai dengan nomor orderan yang masuk dan nomor resi yang dicetak nantinya. Gitu Kak Sigit. Oke. Ini mungkin semua pertanyaan tadi hampir sama ya, kayak ada yang nanyain kira-kira program apa yang cocok buat pemula, terus kira-kira free sample-nya seperti apa. Intinya tadi satu pertanyaan dari Mas Sigit, yang aku Oh lupa. gimana? Kak, tadi aku udah buka open plan, tapi kok nggak ada Ah, sih untuk free sample-nya. Nah, ini aku mungkin sedikit bantu juga jawab nih ya, Kak Sigit ya. Jadi, kalau boleh. untuk free sample itu teman-teman, nanti intinya kalau programnya teman-teman udah diterima oleh si content creators ya, dan content creator-nya mengajukan free sample, itu baru akan muncul
permintaan untuk teman-teman mengirimkan free sample. Tapi kalau belum diterima, itu nggak akan muncul tuh si permintaan free sample-nya gitu kan. Karena kan belum ada yang nerima juga nih, belum ada content creator yang mau mempromosikan misalnya kayak gitu ya. Kita mau ngirimin ke siapa juga kan nantinya, kiriman goib nanti jadi paketnya gitu. Jadi intinya ditunggu aja, nanti kalau misalnya udah ada yang terima, dan memang si content creator-nya mengajukan free sample, ya karena ada beberapa content creator juga yang bikin konten tanpa free sample, ada teman-teman. Jadi kalau memang mereka mengajukan, nanti akan ada list free sample-nya di situ yang butuh dikirim. Kalau nggak ada, ya berarti tinggal ditunggu aja nanti ada pesanan ada free pesanan dari si program afiliasi. Begitu sih kurang lebih. Yes, benar Oke banget deh, Kak Kak Faris. Sigit. Kayaknya kita udah lewat dari jam 3 juga nih Kak Sigit. Jadi udah Oke. oke, materi juga udah cukup kompak. Mudah-mudahan hari ini materinya cukup masuk nih ya sama yang dibutuhkan sama teman-teman semua hari ini. Mungkin dari Kak Sigit mau ada ini enggak? Pesan-pesan terakhir sebelum kelas hari ini selesai. Jangan terakhir dong, penutupan. Kan sebelum kelas hari ini selesai. Oke. Iya, ada tambahannya. Mungkin tambahan sedikit, mungkin dari teman-teman bisa langsung praktekin aja nih Kak Faris, karena Ya. setelah dapat ilmu, pasti yang terbaik itu adalah langsung praktekin, langsung coba. Terutama tadi misalkan teman-teman yang ngerasa kayak, kok saya sudah ngelakuin pengajuan program tapi nggak pernah ada yang mau nerima, ternyata salahnya misalkan dikoreksi nih dari besaran komisinya kah, atau dari misalkan dari salah produknya, komposisi produknya. Tadi kan karena saya sudah juga jelasin nih komposisi produk seperti apa Kak Faris gitu. Betul. Mungkin terus selanjutnya adalah saya juga mohon maaf juga kalau misalkan ada beberapa pertanyaan ataupun salah-salah kata juga ketika melakukan webinar ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kasarnya kok pertanyaan saya nggak dijawab gitu ya, kayak waktunya mungkin mohon maaf teman-teman karena waktunya terbatas juga gitu, tapi setidaknya dengan apa yang kita udah bawain ataupun juga pertanyaan-pertanyaan terpilih gitu ya sudah bisa kasarnya mewakili sih Kak pertanyaan Faris. dari teman-teman semua, betul. Yes, betul. Paling itu aja Kak Faris. Sip, sama sih kalau dari aku tadi udah dicakup semua ya, udah ditutupin juga nih sama Mas Sigit tadi semua pesan-pesannya. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa ketemu lagi di besok webinar besok karena setiap hari ada ya. Jadi kita harus bilang Yes, besok. Ada terus setiap hari kecuali Sabtu Minggu gitu. Jadi intinya nanti kita akan diskusi lagi. Siapa tahu ke depannya kita akan ada pembahasan tentang afiliasi yang lebih intermediate lagi. Mungkin kita akan bahas per masing-masing dan tips-tipsnya juga ya. Dan nanti ke depannya kita bisa ngebantu teman-teman jauh lebih bagus menggunakan program afiliasi. Oke, thank you Kak Sigit untuk materinya hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah bergabung dari awal sampai akhir. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan membantu penjualan teman-teman. Thank you, sampai ketemu di next webinar. Selamat siang dan sampai jumpa. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman, sampai jumpa. Thank you semuanya. Recording stopped.